Si Anak Sagu, riwayat Tan Han Pang, Marzuki Tanmizi. Di tahun 1930, di sebuah pulau terpencil Selat Panjang, Riau, Sumatera, lahirlah seorang anak dalam kemiskinan yang begitu dalam, hingga ia tak tahu rasa ayam atau hangatnya sepatu di kaki. Orang-orang memanggilnya Anak Sagu. Orang tuanya memberinya nama Tan Han Pang, diambil dari dinasti Han yang agung di Tiongkok dan raja pendirinya Liu Pang. Namun hidupnya tak dibentuk oleh warisan, melainkan perjuangan. Masa kanak-kanak. Rumahnya hanya gubuk kayu rapuh, bocor, reot, mudah roboh. Ayahnya sakit dan terjebak dalam candu, selalu tidur. Ia harus sabar menunggunya sadar untuk mengajarnya Seng Poa untuk menghitung angka besar. Ibunya, dengan pembalut kaki tradisional, hampir tak bisa berjalan. Kakaknya berjualan kue keliling kota tanpa alas kaki, tapi itu tak pernah cukup. Di usia 12, ia berhenti sekolah dan masuk ke pabrik sagu. "Tolong," pintanya. "Ayah saya sakit. Kami tak punya makanan. Saya rela lakukan apa saja." Dan ia pun bekerja, berdiri dalam air keruh sebatas pinggang, di kubangan sagu berbau busuk, bekerja 16 jam sehari. Orang kampung mengejeknya babi sagu, karena badannya berbau sagu busuk, tapi ia tersenyum. Jika terluka, ia menjahit sendiri luka di kakinya dengan jarum dan benang, tanpa pernah mengeluh. Seumur hidup dia belum pernah mencicipi rasa daging ayam. Sampai suatu hari, ia melangkah perlahan ke arah penjajah makanan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak, bisakah saya beli bagian ayam yang paling murah? Saya hanya ingin tahu seperti apa rasanya." Penjual itu memandangnya heran. "Uangmu berapa?" Anak itu tak menjawab. Ia hanya membuka telapak tangannya, menunjukkan beberapa keping receh yang ia kumpulkan. Tak lama, penjual itu menyerahkan sesuatu yang sederhana, sepotong kecil ceker ayam. Dan bagi si Anak Sagu, itulah hidangan paling lezat yang pernah dinikmati sepanjang hidupnya. Masa remaja. Usia 15 tahun, ia pindah ke perkebunan jauh, yang harus ditempuh dengan mendayung sampan bergilir selama 10 jam, memanggul 100 kilogram sagu di punggungnya. Tak ada dokter. Tulang retak disembuhkan dengan ramuan kampung, dan ia terus melangkah. Suatu hari ia meminjam sempoa hanya untuk membantu pekerja tua menghitung gaji. Tapi mandornya memergoki. "Kau cuma kuli, kau bukan siapa-siapa. Tak pantas sentuh barang kantor. Kau cuma babi sagu." Ia diam. Namun, ia tidak pernah lupa tugas atau cinta. Usia 19, ia menikah bukan karena cinta, tapi karena wasiat terakhir ayahnya. Ia memilih kewajiban. Ia tinggalkan perasaan demi kehormatan keluarga. Tak lama ia mulai bicara atas nama para buruh, menolak ketidakadilan, memimpin perubahan. Jam kerja dipangkas dari 16 ke 12 jam, dan lahirlah Serikat Buruh pertama. Di tengah ladang, di tengah suara mesin dan peluh, muncul kepemimpinan. Dari pelaut jadi pedagang terpercaya. Ia jadi pelaut, menyeberang dari Indonesia ke Singapura. Setiap receh ia simpan, dan sebelum membuka tokonya sendiri, ia kembali ke masa lalu, melunasi setiap utang. Integritasnya jadi legenda. Ketua klan Tionghoa di Singapura mengundangnya ke jamuan, bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai tamu kehormatan. Para pedagang memberinya barang tanpa uang muka. Nama baiknya adalah jaminan. Penghakiman tanpa kata. Tahun berlalu, ia membangun kapalnya sendiri, dan di galangan ia melihat seorang pria tua, mandor lamanya, kini bangkrut, kini tertunduk. Ia tak berkata apapun, karena keberhasilannya telah berbicara. Ganti nama menjadi Marzuki Tanmizi. Tahun 1967, Jakarta. Pemerintah mewajibkan nama Indonesia untuk warga Tionghoa. Tan Han Pang menjadi Marzuki Tanmizi, dan lembar sejarah baru pun dimulai. Pelopor industri kayu. Tahun 1969, usia 39, ia masuk bisnis logging, bisnis keras. Tak kenal ampun, bahkan perusahaan Jepang dan Amerika sudah menyerah. Tapi tidak dia. Pelanggan pertamanya, Sumitomo, bayaran
$6 per meter kubik, hampir tak untung. Ia tinggal di hutan, berbulan-bulan, jauh dari keluarga. Pembeli Jepang tinggal di rumahnya. Istrinya memasak dan membersihkan tanpa bayaran. Ia berkorban dan ia menunggu. Terobosan pasar Taiwan. Di Hong Kong, ia bertemu guru lamanya. Ia mengirim sampel kayu. Ternyata perusahaan Taiwan membeli kayu serupa dari Jepang seharga $34 per meter kubik. Ia sadar, ia ditipu. Namun ia tak marah. Ia melihat peluang. Ia mencoba ekspor langsung ke Taiwan dengan $7 per meter kubik. Tapi perdagangan dilarang. Bank Indonesia memblokir pembayaran. Kayunya tertahan. Semua menyuruhnya menyerah. Tapi ia tidak. Ia menemui Menteri Adam Malik. Kita tak boleh biarkan asing kuasai hasil hutan kita. Parlemen bersidang malam itu juga. Dan aturan baru dibuat. Indonesia bisa berdagang dengan Taiwan selama LC datang dari negara ketiga. Pengiriman pertama lewat Hong Kong. Dan berhasil. Dan pembeli Taiwan membayarnya bukan $7, tapi $27 per meter kubik. Sebagai penghargaan, ia menyumbangkan tapir ke kebun binatang Taiwan atas nama pemerintah Indonesia. Ia dianugerahi penghargaan perdagangan internasional pertama dari Indonesia. Warisan. Industri kayu Indonesia meledak. Banyak konglomerat baru lahir, tapi Marzuki tetap sederhana. Ia angkat kembali orang-orang lama. Kasir yang pernah meminjamkan sempoa. Kini jadi kepala akuntan. Ia membangun jalan, ratusan kilometer yang kini bagian dari tol Trans Sumatera. Ia bangun desa, sekolah, dan masjid. Indonesia jadi eksportir triplex terbesar dunia. Hingga krisis 1998 mengguncang segalanya. Pesan terakhir. Sebelum pikirannya tenggelam dalam senyap, ia memanggil anak-anaknya, bukan untuk membagi warisan, tapi untuk menitipkan nilai. Kemiskinan bukan kutukan, tapi tantangan. Belajarlah dari siapa saja, jangan pernah sombong. Jangan iri dan membenci pada orang kaya. Kelak, kau mungkin bisa menjadi mereka, dan kau akan mengerti beban mereka. Penghinaan adalah bahan bakar. Kita bangkit karena ada yang coba merendahkan kita. Hiduplah dengan kejujuran dan integritas dalam segala situasi. Lalu ia menatap keluarganya dan berkata, "Aku bangga pada kalian, bukan karena kekayaan, tapi karena tak satu pun dari kalian pernah menipu siapapun. Kita sering ditipu, tapi kita tak pernah jadi penipu." Ia memulai hidup sebagai bocah kecil di lumpur, bersiul sambil menjahit lukanya sendiri. Ia mengakhirinya sebagai pria yang membentuk perdagangan, membuka hutan, dan mengubah wajah bangsanya. Inilah kisah Marzuki Tanmizi, sebuah nama yang dibangun bukan dengan keberuntungan, tapi dengan karakter. Ia menjadikan penghinaan sebagai kekuatan, integritas sebagai warisan, dan kemiskinan sebagai tantangan. Terima kasih.